Oke, pertama nih, gue mau bahas soal kata moody dan sensitivitas. Moody and sensitivity itu nggak selalu negatif ya, menurut gue. Kita harus lihat dari sisi koin yang berbeda. Bahkan bisa jadi ini sebuah kelebihan yang dimiliki para seniman dalam bekerja. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Nina Sari Ishak. Beliau adalah seorang music composer yang baru saja merilis album terbarunya yang berjudul dengan Lelap. Nah, di kesempatan kali ini, beliau menceritakan perjalanan karir musiknya. Dan menurut beliau, musisi sensian itu bagus loh. Penasaran ya? Kita langsung aja yuk. One, Nina Sari Ishak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Gili Chang. Aduh, apa kabar, Bu? Santausa abadi jaya di laut, udara, dan darat. Waduh, luar biasa nih si Ibu nih. Aduh, si Ibu nih. Ini salah satu teman musisi yang bener-bener gue banggain nih. Multi talented banget. Bisa Udah aja. bisa main akordeon, main klarinet, main piano, jago bikin lagu. Luar biasa sih Ibu. Apa yang kamu nggak bisa? Saya nggak bisa menata perasaan saya untuk orang-orang yang membutuhkan dibantu. Gila, terlalu sosial banget ya. Aduh, si Ibu nih. Kita ngobrol-ngobrol ya pagi ini ya. Ya, Thank you banget udah mau jadi narsum di pagi-pagi seperti ini. Mungkin masih ngantuk nih kayaknya nih. dengan senang hati. Ini jam 10 pagi. Emang kalau buat musisi ini jam 10 itu baru membuka mata sebenarnya gitu. Aduh. Bu, lu sejak umur berapa sih udah tahu bahwa passion lu tuh di musik gitu? Emang ada faktor mungkin dari keluarga ada yang musisi juga kah atau memang lu suka musik sendiri gitu? Iya. Gue dari kecil pada seperti keluarga pada umumnya gue dilesin piano. eh, Nyokap gue bisa main piano, bokap gue bisa main Oh, gitar, main biola. Sebatas hobi ya. Mereka nggak memaksa gue jadi seorang musisi sih. Tetapi titik baliknya adalah ketika gue mulai main ngeband waktu SMP. Ngeband kan, karena gue ngeliat teman-teman gue kok keren-keren ya, bisa jago nyari chord gitu. Jadi gue mulai mencoba-coba piano di rumah. Mulai melatih, lama-lama kupingnya terlatih lah kira-kira gitu. Nyari-nyari lagu. Dan kebetulan saat itu ada kebaktian sekolah. Jadi sekolah gue Kristen, sekolah Kristen, dan setiap minggu ada kebaktian. Jadi gue tuh punya cita-cita, pengen dong main piano di kebaktian sekolah gitu. Jadi itu yang memotivasi gue supaya gue bisa melayani di kebaktian sekolah. Ya udah berlanjut berkembang, terus gue mengajukan diri sama nyokap gue mau dong les piano jazz. Gue nggak mau klasik, gue maunya piano jazz karena menurut gue chordnya menarik untuk dipelajari. Ya udah mulai nyari sendiri gurunya gitu ya, sampai gue decided kuliah, mau gue coba kuliah musik gitu, kira-kira gitu. fully supported ya. Puji Tuhan. Mungkin Wow. nyokap gue tau lah gue nggak bisa dipaksa orangnya. Jadi kalau itu kemauan timbul dari diri gue sendiri, dia percaya gue bisa jalanin itu gitu. Pertanggungjawabin pilihan lu ya. Ya, Wow. karena gue nggak suka dipaksa. Jadi mendingan gue tentuin pilihan gue, lu support aja gitu. I see. Jiwa musisi nih emang nih. Sih, Nggak bisa dipaksa. nggak bisa. Ada orang tertentu yang jadi inspirasi lu untuk berkecimpung di dunia musik ini? Tentu saja banyak ya, nggak cuma satu orang, dua orang gitu. Waktu gue mulai bermain gitu, gue tuh nggak punya ide sama sekali artis siapa yang harus gue kagumi, siapa orang yang harus gue ikuti, gue kejar gitu. Sebenarnya nggak ada sih. Cita-cita gue pingin jadi orang yang lebih baik dari hari ini aja, punya musik yang semakin mantep. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang gue kagumi adalah orang-orang yang datang membantu gue, mendidik gue, yaitu mentor-mentor gue, guru-guru gue. Jadi kalau dibilang orang yang gue kagumi, gue akan sebut orang-orang terbaik ya dulu guru-guru gue.
Gue sebut nih ya, ada Ivon Atmojo, Wah, Julian Marantika, ada Tommy Prabowo, guru conducting gue, Craig Hamilton, Dr. Craig Hamilton, guru dosen gue waktu gue sempat belajar di Amerika. Ya kira-kira itu ya yang bisa gue sebut. nice. Yes. Wow. Berarti mereka semua ini memberikan impact ke lu ya. Pasti. Wow. Mungkin Wow. mereka nggak tahu ya, mereka sebegitu berdampaknya buat gue. Tetapi setiap gue ketemu mereka, setiap pelajaran, lesson gitu, atau sekedar hanya chatting, setiap tindak tanduk mereka, kata-kata mereka itu motivasi buat gue. Mungkin mereka nggak sadar. Tapi ini yang gue tahu ya, setiap guru itu beneran pahlawan tanpa tanda jasa. Orang-orang yang benar mendedikasikan hidupnya sebagai seorang guru atau mentor atau coach atau apalah ya disebut. Kalau mereka benar-benar taruh hatinya, itu impact-nya luar biasa buat orang-orang yang dididik sih. Yes. Tentu saja kalau muridnya tahu diri dan tahu berterima kasih, suatu hari mereka akan mendapatkan imbalannya. Ya penghargaan, ya acknowledgement gitu. Nice. Nih, lu ke Amerika dulu Mm-mm. sempat studi itu S2 atau apa nih? Boleh cerita dikit nggak tuh? Enggak, gue enggak S2. Ah, Waktu itu gue lagi di semester 6 apa 7 gitu ya. Semester menjelang akhir, di UPH ada penawaran kesempatan beasiswa student exchange program dengan universitas rekanannya UPH. Ini ditawarkan buat mahasiswa yang IP-nya di atas 3,75 gitu. wah. Uh, gue iseng, gue apply. Melalui berbagai macam proses panjang gitu ya, berbulan-bulan. Akhirnya gue mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi dari semua fakultas di UPH waktu itu setiap fakultas dikirim satu. Mungkin nggak setiap fakultas juga sih, hanya beberapa fakultas pilihan. Di fakultas musik gue yang mendapatkan. Jadi gue pergilah ke Amerika belajar musik gitu. Tapi Berapa pulang lama ada tuh? kontrak kerjanya gitu perjanjiannya. Ah, Berapa lama? Cuma 1 semester, Bu. Nggak lama. 1 semester oh, aja, tapi itu mengubahkan hidup gue banget. wow. Nice. Jadi lu setelah kelar kuliah musik, lu sempat menjajal dunia edukasi musik dong ya? Sempat. Gue cerita dulu mundur sedikit ya, tadi nyambung soal sekolah di Amerika. Ke situ Oke. major gue berubah jauh, Jil. Jadi Di apa tuh? UPH gue major piano jazz kan. Semuanya tentang jazz, pokoknya related to jazz. Ke sana kagak ada major itu. Adanya klasik, piano klasik, conducting, dan gue ambil minor clarinet. Jadi gue fokusin belajar di 3 itu. Dan pelajaran lain-lain ya, sejarah Amerika, musik Amerika, lalalili yang perintilan-perintilan. Gue berat banget sih. Waktu gue ke Amerika itu momen terberat gue karena gue harus absorb, belajar hal-hal baru di uh, ilmu pengetahuan musik. Jauh dari yang gue minati, jauh dari yang gue bisa. Terus language barrier, Inggris gue juga namanya juga orang Indonesia, lahir Yes. besar Indonesia, gue nggak bisa segampang itu adaptasi dengan mereka. Culture shock juga. Dan itu Amerika kampung loh, bukan kota. Di kota itu kagak ada mall, adanya cuma satu Walmart, satu hypermart lah gitu kira-kira. Jadi benar-benar kampung banget dan semua orang tuh buat kesana buat belajar. Gua waktu di UPH kita tuh yang mungkin serunya seru bareng-bareng ya sama teman-teman. Wah, main sana sini hangout gitu, hahihi, latihan bareng-bareng. Kalau malas latihan ya udah nongkrong gitu kan. Di sana semua orang individualis. Jadi masing-masing mengejar cita-cita masing-masing. Ya udah, ambisius, latihan sebaik mungkin. Gue tiap hari ngeliatin orang latihan di practice room tuh bisa sampai jam 3. Gila gak? Kan gue 3 subuh. kaget, jam 3 subuh masih bunyi itu practice room gitu. Kan gue jadi wow, semua orang latihan gitu kan. Jadi gue mau gak mau latihan beneran. Di situ momen-momen gue teknik jauh lebih baik.
Karena apa? Bukan karena beda guru ya, karena gue latihan gitu. Itu. Jadi lu mau apa sekolah di mana aja, kalau lu nggak latihan ya sama aja bohong sih. Yes. Tetapi gue kesana pergi karena culture-nya semua orang latihan, gue jadi kepacu gitu kan. Beneran latihan. Pulang-pulang sih gue berasa hidup banget gitu. Apa ya? Very equipped gitu sih culture-nya. Dan mereka sangat on time. Kalau kelas mulai jam 9, 9 kurang seperempat semua orang udah datang, udah duduk prepare kelasnya. Jam 9 mulai kelas, 50 menit satu SKS atau 2 SKS, gue lupa. Beneran dengerin, beneran nanya, aktif bertanya. Nggak ada ceritanya minjem catatan. Gue pernah ketinggalan, gue boleh pinjam catatan lu nggak? Oh sorry, gue nggak bisa share catatan gue. Gitu. Oh. Jadi di situ gue banyak belajar tentang etos kerja, etika dalam bergaul juga dalam bermusik gitu, yang ya gue bawa sampai hari ini gitu. Itu baik buat gue tiru dan gue lakukan gitu. Nice. Beda banget sama kultur di sini ya. Beda. Di sini kalau lu nggak kasih catatan lu dibilang sombong atau sombong Jumawa gitu. nggak asik atau mau menang sendiri, what? Gitu. Oke. Nah, balik tadi, jadi lu sempat menjajali dunia edukasi Oh, musik, sempat yes. berapa lama itu? Gue lulus, kemudian gue dinas kontrak kerja di sekolah. Gue kurang lebih 2 tahun ya di sana. Gue awalnya jadi guru musik, tapi lama-lama diperbantukan jadi wali kelas. Gue pernah jadi wali kelas. Nice. Wali Oh, kelas. I see. Nah, ini yang gue pengen tanyain ke lu nih. Selama 2 tahun itu, setelah lu menjadi edukator musik, nggak kepikiran untuk meneruskan gitu di dunia edukasi? Soalnya gue percaya setiap pilihan profesinya orang itu selalu ada filosofi kehidupan di baliknya itu gitu. Kenapa lu akhirnya lebih memilih ke music producer dan komposer ketimbang lanjutin sebagai edukator? Ya, dalam 2 tahun gue bekerja di institusi pendidikan tersebut, gue sangat menikmati peran gue sebagai seorang pendidik. Bukannya sebel, sangat menikmati. Kenapa? Karena di momen-momen tersebut tuh gue ngerasa gue dekat gitu ya sama murid-murid gue, ngelihat mereka tumbuh berkembang, punya masalah personal di keluarga, ketemu di sekolah, itu tuh masa-masa rentan gitu buat anak-anak, dan mereka butuh seorang pendidik yang jadi temannya gitu ya, yang bisa dengerin dan segala macam. Gue merasa peran seorang pendidik ini sangat vital, nggak bisa main-main, nggak bisa kalau lu cuma mau cari uang terus lu jadi guru gitu, nggak bisa. Lu harus punya dedikasi yang penuh. Karena kasihan orang yang lu didik kalau lu gak punya hati sepenuh itu dan dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran buat mereka gitu ya. Di waktu tersebut, gue merasa gue masih mau explore. Gue masih mau cari tahu tentang ilmu pengetahuan musik, karir bermusik. Di luar kampus gue tuh ada apa aja sih? Nah, gue tuh masih penasaran. Masih pengen explore. Menurut gue waktu gue terbatas, gue nggak bisa ada di banyak kaki gitu ya. Jadi semuanya tentang pilihan. Jadi gue memilih untuk berkarya dulu. Kenapa? Supaya suatu hari kalau gue dipercaya jadi seorang pendidik lagi, ada banyak hal yang bisa gue bagikan real dari pengalaman gue, bukan hanya textbook dari teori gitu. Itu akan lebih impactful ke anak-anak atau orang yang kita didik karena mereka dengar langsung pengalaman dan contoh-contoh real instead of teori harus A, B, C. Nanti kalau kamu nggak A, B, C, kamu jadi D, E, F gitu. Mereka perlu mendengar pengalaman. Jadi sebenarnya yang gue lakukan sekarang itu menabung pengalaman, menabung pengetahuan, cara pandang gue, segala macam supaya suatu hari gue bisa balik lagi ke institusi pendidikan. Dan itu salah satu mimpi gue sih di masa yang akan datang, gue mau jadi seorang pendidik juga gitu. Luar biasa, Ibu. Wow. Nih, yang pengen gue tanyain lagi. Kalau gue lihat dari profil lu nih, lu tuh udah produce beberapa rekaman musik untuk beberapa personal dan juga music scoring ya untuk salah satu brand ternama ya.
Kalau boleh sharing nih sama teman-teman IMU di sini nih, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang produser musik sekaligus komposer agar bisa nyiptain karya yang begitu bagus dan bisa sesuai sama permintaan klien gitu? Mhm. Ya, yang pertama eh, kita harus tahu klien itu pasti milih kita ada reasonnya. Kenapa dia milih gue dari segala macam banyak komposer gitu ya. Eh, lo harus tahu dulu kenapa dia suka sama lo. Kenapa dia percaya sama lo. Jangan disia-siakan. Misalnya dia dia suka gue karena mungkin gue tepat waktu misalnya. Lah jangan telat lagi gitu. Dia udah percaya gue tentang waktu, jangan dikecewakan soal itu. Kita harus benar-benar jaga kepercayaan orang yang kasih kerjaan ke kita gitu ya. Jadi sebelum gue mulai kerja, gue pasti bangun itu ke klien-klien gue gitu. Gue akan tanya, lu butuh apa? Uh, Referensinya kayak gimana? Lu suka yang kayak gimana? Suka warna apa? Suka kalau musik, kalau lu bayangin ini, lu sukanya apa? Jadi gue coba kulik gitu. Apa yang baik menurut mata dia, telinga dia, itu yang akan kena untuk proyek ini. Jadi selalu coba berada di sepatu orang gitu, supaya kita bisa satu frekuensi gitu ya. Itu satu. Kedua, apa ya? Kedua itu ini, gue akan coba selalu untuk pegang kata-kata gue. Kalau gue bilang gue submit tanggal 1, ya tanggal 1 gue kumpul. Kalau lebih baik sebelum itu gitu ya. Soal waktu itu penting banget sih. Namanya kerja, project, waktu itu jadi patokan. Kalau dari segi waktu kita nggak bisa dipegang, yang lain-lain orang akan susah percaya gitu. Nah itu nggak gampang buat gue ya. Karena kalau gue udah berani janji sama orang, berarti kan gue harus pecut diri gue sendiri untuk menepati janji. Jadi di balik itu tuh banyak waktu-waktu berdarah gue harus ngejar deadline, di mana namanya juga seni kan butuh inspirasi, butuh kadang-kadang moodnya harus baik, kadang-kadang kalau gue lagi sakit gak ada kata gue lagi sakit nih boleh nggak mundurin, nggak bisa gitu. Timeline is timeline, deadline is deadline, gue harus penuhin. Orang nggak akan peduli kondisi gue kayak gimana, I kick my ass gitu untuk selesaiin itu gitu sih. Attitude-nya benar-benar harus profesional, harus dijaga ya. Harus, karena dari situ kita bisa survive ya. Yes, yes. Tadi barusan lu mention moody. Wah, ini Hmm. menarik nih. Ini sesuatu yang pengen gue tanyain nih. Hmm. Jadi menurut lu kreativitas seorang musik nih, seorang musisi bersangkutan banget nih dengan sensitivitasnya nih. Jadi makin sensitif, berarti makin kreatif gitu. Ya. Benar nggak sih cara pikir yang apa in general gini yang orang-orang suka bilang tuh musisi tuh mudian gitu kan? Hmm. Jadinya kadang-kadang tuh mereka tuh susah distinguish yang mana yang personal, yang mana yang profesional. Akibatnya ya itu yang kayak lu bilang tadi, attitude kerjanya jadi dipandang orang kurang baik gitu. Hmm. Gimana menurut lu? Oke, pertama nih, gue mau bahas soal kata moody dan sensitivitas. Moody and sensitivity itu nggak selalu negatif ya, menurut gue. Kita harus lihat dari sisi koin yang berbeda. Bahkan bisa jadi ini sebuah kelebihan yang dimiliki para seniman dalam bekerja. Banyak orang yang membutuhkan sensitivitas dan mood, tapi mereka terlalu kaku mungkin. Udah, gue pokoknya begini, gini, terus nggak ada ruang kreativitas gitu ya. Jadi kalau gue bisa bilang hal tersebut sebenarnya menguntungkan sekali buat kita para seniman punya sensitivitas gitu. Kenapa? Ya namanya seni harus perlu sensitivitas. Sensitivitas dalam hal apa? Satu, merasakan apa yang orang lain rasakan, mendengar apa yang orang lain dengar, melihat apa yang orang lain lihat, peka sama kebutuhan orang. Nah, yang gue sebut 4-4 tadi itu semuanya tentang orang lain, gak ada tentang diri sendiri. Nah, jadi sensitivitas yang positif adalah sensitivitas yang peka sama selain diri kita. Itu bagus. Kalau lo bisa menangkap sinyal itu dan lo bisa mengolah menjadi sebuah karya seni yang baik, coba bayangin impact-nya bisa berguna buat berapa banyak orang gitu.
Nah, sensitivitas yang gue nggak bilang kurang baik, tetapi sensitivitas yang mungkin kurang impactful adalah yang mikirnya diri sendiri terus. Gue lagi males, gue lagi nggak mood, gue lagi capek, uh, gue nggak suka orangnya, gue nggak suka kerjanya, gue maunya begini, semuanya tentang gue, gitu ya. Gue nggak bilang jelek sih, hanya kurang impactful, gitu. Sah-sah aja kok ngerasa capek, sensitif gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau gue bisa menyebutnya, ini sensitivitas yang kurang dewasa. Gitu. Mungkin kalau lu tadi mention soal personal and professional, nggak ada yang salah dengan dua kata itu. Boleh nggak gue bikin karya personal? Ya boleh banget. Justru karya yang personal itu yang justru sentimental dan bisa menyentuh banyak orang. Boleh nggak gue bikin karya profesional? Ya boleh dan harus supaya lu dibayar layak, supaya lu bisa berkarya lebih baik lagi. Nah, stagesnya tuh bukan personal, profesional. Tetapi kurang dewasa, dewasa, sangat dewasa gitu. Kalau gue mau kategorikan ya, kita bisa sangat dewasa dalam berkarya personal, kita juga bisa kurang dewasa dalam berkarya secara profesional. Jadi kita selain kotaknya kiri dan kanan, kita mesti lihat kotak yang lain, atas bawah, depan belakang, kita mesti lihat banyak sudut ya. Nah, kalau kita bisa paham soal kata dewasa ini, lu akan tahu kapan lu harus moody dan kapan lu harus stop moody. Kapan lu harus keluarin mood baik lu untuk sebuah karya, kapan lu harus skip. Gue beberapa kesempatan gue mencoba untuk nolak job lo, Gil. Nolak job. Kenapa? Kan uangnya enak, dapat duit. Duitnya juga gak kecil. Kenapa gue harus nolak? Gue tahu kondisi pribadi gue, psikis gue, mental lagi gak baik. Ketika gue tahu gue lagi gak baik, gue tahu gue gak akan maksimal, gue tahu gue bisa moody yang kurang dewasa. So mungkin gue perlu istirahat. Begitu gue ambil waktu istirahat, gue semakin recharge, gue bisa lebih sehat. Tingkat kedewasaan jadi lebih tambah. Begitu gue terima job lagi, pasti hasilnya baik gitu. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri. Kapan kita lagi sehat sama kurang sehat. Kalau kurang sehat ya jangan semua dihajar. Kita harus berani bilang enggak gitu. Karena kalau lu semua iyain dan semua penting, nggak akan ada yang penting gitu. Ini cukup menarik soalnya gue kan sempat ngobrol sama salah satu narsum di IMU. Jadi beliau itu kan owner daripada music entertainment gitu. Beliau bilang memang kalau bekerja dengan musisi, ya itu yang tadi lu mention gitu, kurang dewasa dan dewasa gitu. Di music entertainment beliau, jadi tuh kebanyakan katanya musisi tuh suka meng-cancel jobnya pada hari H gitu. Itu yang bikin beliau pusing gitu. Makanya tadi gue kenapa tanya sama lu, personal dan profesional, ternyata jawaban lu, wow, sangat menjawab sih. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Cukup dewasa atau enggak gitu. Nice, nice. Ya balik lagi kalau ngomong soal schedule ya. Kalau lu udah iyain sesuatu, lu harus bagaimanapun show up. Kalau lu masih mau survive di industri ini gitu ya. Orang nggak peduli lu sakit, orang nggak peduli lu lagi ngalamin apa. Yang orang tahu get things done. Kalau lu bisa kelarin itu baik, I will appreciate you. Lebih akan terapresiasi lagi kalau lu bisa beresin itu dengan tepat waktu, bukan sempurna ya, excellent gitu ya katanya, excellent. Terus lu baru cerita, sebenarnya gue kemarin empot-empotan banget, gue lagi sakit, mungkin istri gue lagi sakit, anak gue lagi gini-gini, semoga berkenan ya. Itu kan mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Tapi jangan sebelumnya, lu beresin dulu kerjaan lo, boleh abis itu lu cerita. Itu orang bakal benar-benar menghargai dan respect lu sih. Karena lu bisa dipegang gitu berarti orang. Yes. Oke. Nah, ini gue punya sesuatu nih di sini nih. Aduh, tunggu. Berat juga. Jeng. Sedap. Ini gue, aduh, bangga banget. Cakep banget lagi nih boxnya nih. Aduh. Bu,
cerita dikit dong. Sebenarnya sih kemarin gue udah participate conference lu nih. Yes. Ada satu yang eh, lu bilang di conference itu membuat gue tertarik. Lu Mm-mm. nih sebelum launching Lelap ini, lu udah melakukan riset terlebih dahulu tentang tidur. Mm-mm. Itu luar biasa. Jadi pertanyaan gue adalah, eh berarti lu sempet dong riset tentang gelombang otak. Gini ya, kalau ngomong riset, gue sebenarnya pede-pede nggak pede nih, karena pasti banyak orang lebih pintar dari gue soal ini. Karena nggak bisa lalu bandingin gue yang riset hanya beberapa bulan dengan orang yang riset bertahun-tahun ya. Ya gue riset untuk kebutuhan project gue aja gitu. Boleh ceritain sedikit nih, jadi riset seperti apa yang telah lu lakuin nih Iya, buat ya, oke. Lelap? Jadi gini, kalau orang tidur itu ternyata ada tahapannya, Gil. Tahapan tidur, ngomongnya sleeping cycle ya. Ada 4 stage. Dibagi menjadi rapid eye movement sama non-rapid eye movement. Rapid eye movement tuh kalau lu dalam posisi mau tidur gitu ya. Lu tuh masih sadar, cuman ngantuk-ngantuk. Mata lu tuh masih aktif gitu. Mata masih aktif. Begitu mulai relax, mulai ngantuk, sampai pada deep sleep, mata lu akan pergerakannya akan melambat, semakin melambat gitu ya. Kalau dalam posisi tidur gitu, mata lu tuh, bola mata hitam lu tuh udah nggak di depan lagi gitu, Gil. Dia udah ke belakang gitu, udah relax ibaratnya. Kalau orang deep sleep tuh matanya tuh udah nggak di depan gitu. Jadi kalau buka mata bisa jadi putih gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, dari situ ada yang gue baca, riset gue baca. Cycle itu tuh ada terus. Step 1, 2, 3, 4 kembali lagi ke 1. Jadi makanya kadang-kadang lo suka kebangun. Oh. Begitu lo kebangun, lo ada di stage yang namanya rapid eye movement lagi. Kayak awal tadi gitu, kebangun. Apa nih? Apa terus tidur lagi gitu. Makanya no wonder kita kalau subuh-subuh gitu bisa kebangun. Nah, itu stage-nya mulai lagi. Terus mulai ngorok lagi, deep sleep lagi, kebangun lagi. Nah, seberapa seringnya si cycle itu muter, nah beda-beda setiap orang. Ada yang orang tuh deep sleep-nya panjang banget, terus balik ke stage 1 lagi uh, setelah beberapa jam. Ada yang sering, jadi dikit-dikit kebangun, dikit-dikit kebangun. Nah, yang gue lakukan adalah satu, bikin step satunya itu benar-benar relax. Kenapa? Begitu lo relax, deep sleep pasti kecapai. Kadang-kadang orang belum sampai relax-relax banget terus ketiduran gitu karena misalnya sambil baca buku, sambil apa. Tidurnya tidak dipersiapkan, Gil. Gitu. Makanya penting sekali persiapan tidur membantu deep sleep kita. Gitu. Itu sih. Itu yang gue bisa jelaskan dari segi orang awam ya. Semoga bisa diterima. Pasti secara ilmiah ada yang lebih yang bahasanya lebih ilmiah lagi. Cuman ini yang gue tangkap sebagai orang awam. Tapi ini menarik sih. Persiapan untuk tidur. Mm-mm. Makanya sering banget orang bilang jangan mainan gadget lagi pas mau tidur tuh karena itu ya. Screen itu kan bikin kita fokus terus ya. Yes. Matanya jadi nggak relax. Ah, Lo coba deh sekali-kali tidur ya. Lo benar-benar prepare tidur lo. Pasang essential oil, lampunya dicari yang moodnya enak, terus lo bantalnya nggak terlalu tinggi, selimutnya lo pasang bener, posisi tidurnya benar-benar lurus, tidur lo enak. Dibanding lo sambil tidur-tiduran main handphone gitu ya, sambil nonton YouTube gitu, ketiduran, lo bangun posisi tidur lo nggak bener, bisa jadi salah bantal, dan mengakibatkan tidur yang nggak nyenyak gitu. Gitu sih. nice. Wow, ini benar-benar insightful banget nih. Jadi ini ide pembuatan lelap ini dengan tujuan lu mau membantu orang-orang yang kesulitan tidur. Bener nggak? Benar, benar.
Nice, nice. Gue Wow. gini, gue cerita dulu ya kenapa bisa sampai sono. Oke. Gue cari duit di musik gitu. Gue main dari weddingan, kafe, bar, yang bayaran dari yang kecil banget sampai yang dibayar baik, gue udah lewatin. Dan gue seneng udah lewatin itu. Kenapa? Karena ya idealisme musisi ya. Gue pengen bisa main di banyak tempat, bisa main sama siapapun. Gue nggak mau jadi musisi yang eksklusif. Itu udah gue lewatin. Di enye orang, di ya apa deh asam garamnya udah gue cobain gitu ya. Terus sampai satu titik gue mikir, gue mau sampai kapan ya main session seperti ini ya? Sampai kapan gue ngiringin orang? Sampai kapan? Karena gue ngelihat banyak orang ya di situ-situ aja. Ini gue bukan mendiskreditkan, tapi memang di industri musik there is no jenjang karir. There is no jenjang karir. Sorry kalau gue harus ngomong gini. Kalau ya lu udah puas di tempat-tempat yang sama. Kalau lu nggak puas, there is jenjang karir. Gitu. Kalau di perusahaan, mungkin karir lo jadi staff, manager, supervisor, direktur, presiden direktur gitu ya kira-kira. Kalau di musik itu, jenjang karirnya cuma lo yang tahu. Lo yang bisa menciptakan jenjang karir lo sendiri. Kalau si artis A bisa jadi produser di sebuah band kecil misalnya ya, itu jenjang karirnya dia, achievement untuk apa yang selama ini dia lakukan dalam karir musiknya. Lu nggak bisa bandingin sama orang yang terus-menerus jadi session player untuk artis-artis besar. Apakah dia lebih kecil dari si produser? Enggak juga. Itu jenjang karir yang dia ingin capai. Kita nggak bisa mengerdilkan pekerjaan musisi per musisi ya. Tiap orang punya mimpinya dia dalam karirnya dia. Jadi yang bisa gue sampein tuh jangan bandingin diri lu sama orang lain. Bandingin tuh lu sama lu yang kemarin gitu. Kalau nggak akan nyampe tuh mimpi lu gitu. Kayak gini contoh ya, banyak teman-teman yang pengen gini, kapan ya gue bisa jadi kayak Andi Rianto, gue main di TV, gue bisa punya orkestra, anak bayar musisinya bagus dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kita lihat di TV Andi Rianto benar-benar bagus. Itu salah satu musisi yang gue kagumi juga. I was there. Kapan ya gue bisa jadi kayak Andi Rianto ya? Dan gue lihat diri gue sendiri. Lu gak akan bisa jadi kayak dia. Lu gak akan bisa. Tapi dia juga gak bisa jadi kayak lu. Dia gak bisa jadi kayak gue. Exactly. Kita punya jenjang karir kita masing-masing. Jenjangnya dari mana? Lu lihat 10 tahun yang lalu sama lu yang hari ini. Lu bergerak gak? Kalau lu bergerak berarti lu progressing dan lu sedang menaiki jenjang karir lo. Tapi kalau lu sama, lu masih di situ-situ aja gitu ya, gak ada perubahan, mungkin lo harus evaluasi diri sih. Apa yang belum gue lakuin lagi ya? Jangan sampai gue udah tua, gue nggak bermanfaat buat banyak orang nih. Gue ngerjain yang sama. Gue kerja buat cuma cari duit. Sedangkan teman-teman musisi itu nggak banyak di dunia ini. Nggak banyak Tuhan titipkan talenta musik dan dia nggak sembarangan titip ke sembarangan orang. Jadi kalau Tuhan udah kasih lo gift di bidang musik ya, dia tuh mau lo kembangin. Kalau hari ini lu jadi guru piano untuk 5 orang, udah pasti Tuhan pengennya lebih dari itu. Kembangin dong. Dari 5 jadi 10 orang. Secara kuantitas ya. Kuantitas ya. Ya. Tapi kuantitas nggak menentukan segalanya. Lu harus balance kuantitas dan kualitas. 5 orang ini bisa jadi apa? Kalau Yes. kalau lu cuma mikirnya uang sebulan dapat sekian juta, untuk cukup lah gue buat makan hidup gitu, 5 orang cukup, gue nggak mau lebih-lebih. Oh ya silahkan. Tapi masa sih cuman sampai situ? Lo harus punya cita-cita lebih dari itu dong.
anak ini main, nggak berarti gini, nggak berarti oh gue harus nama murid kali ya supaya kelihatannya berkembang. Enggak juga. Bisa jadi kuantitasnya cuma 5, tapi 5-5-nya jadi misalnya ya. Lu punya visi buat 5 orang murid yang lu kembangin. Gue mau jadi coach terbaik buat 5 orang ini, gue jadiin misalnya gitu. Dari segi edukator ya. Jadi selalu lihat jauh ke depan untuk yang lu pegang sekarang. Bisa jadi murid-murid yang lu didik, bisa jadi entertainment yang lu pegang. Hari ini gue pegang entertainment misalnya untuk pernikahan skala kecil. Aim for bigger dong untuk skala besar. Ada service-service lain nggak selain grup trio dan kuartet? Oh, gue punya service lain yang lebih besar, mini orkestra. Kembangin. Jangan cepat puas sama sesuatu yang kita udah capai sekarang, gitu. Yes, gue setuju banget sama itu. Aduh, si ibu ini memang benar-benar luar biasa ya. Insightful banget si ibu ini benar-benar. Aduh. Thank you, Gil. Lalu Bu, jadi lu ada wejangan apa lagi selain yang tadi lu sampaikan buat teman-teman IMU di sini? Misalkan kalau mereka ingin ngikutin jejak kesuksesan Kak Nina, bisa menghasilkan karya dan membangun relasi sama orang yang tepat gitu. Jadi karya lu juga bisa dipublish di tempat yang tepat gitu. Kira-kira gimana Bu? Oke. Ini mungkin terdengar klise buat beberapa orang. Cuman ini yang gue pegang terus ya. Akui Tuhan dalam segala keberadaan gue, jalan gue. Makanya dia yang akan ngelurusin jalan-jalan gue gitu. Buat orang yang aktif kayak gue, gampang banget buat ngandelin kekuatan gue sendiri. Karena gue pemikir, semuanya gue pikirin. Gue juga kerjain sendiri juga bisa gitu. Tapi kadang-kadang gue suka kebentok. Kalau udah kayak gitu gue baru nyadar, oh iya, gue udah lama gak datang ke Tuhan gitu. Dari situ gue belajar. Apapun yang gue lakuin, keputusan yang gue ambil, atau pilihan yang gue pilih gitu, selalu gue bawa lagi ke Tuhan gitu. Tuhan, ini benar gak? Kalau benar, Tuhan kasih gue damai sejahtera untuk ambil keputusan ini atau ambil pilihan ini. Gue gak mau jalan di luar yang Tuhan pengen gue lakukan. Itu dulu. Buktinya apa? Kalau ada peace di hati gue, dan pilihan tersebut itu beneficial bukan cuma untuk kepentingan dan keuntungan gue pribadi, untuk kepentingan banyak orang, biasanya itu yang dari Tuhan sih. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. So, pray for peace di hati lo untuk ngelakuin apa yang lo lakuin. Kedua, selalu report ke dia dan tanya, Tuhan mau apa? Udah oke belum Tuhan? Next-nya Tuhan pengen gue apa? Gitu sih. I see. And then selain sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, ini gue lagi ngomong dari sisi iman gue ya, secara spiritual. Banyak bertanya dan minta masukan sama senior kita atau orang yang kita look up gitu ya. Orang-orang yang kenal kita dan orang-orang yang lu kasih ruang untuk berbicara apa aja buat hidup lo. Kalau lu nggak punya, lu harus cari. Kenapa? Karena kita itu nggak didesain buat hidup sendiri ya. Yes. Kita tuh akan ada senior yang ngeliatin kita, jagain hidup kita. Dan ada juga junior kita yang perlu kita bantuin gitu. Itu harus ada tuh. Harus ada. Kalau nggak ada, mungkin lu harus mulai memperhatikan orang lain. Ketika lu mulai memperhatikan orang lain dan lu tahu lu juga butuh diperhatikan. It's a need, bukan minta diperhatiin kurang perhatian ya. It's a need. Lu perlu dimentor sama orang lain gitu. Itu sih. Terus mungkin mulai tulis ide-ide, mimpi-mimpi lu gitu ya. Gue dulu gini, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen kesana, pengen kesini, pengen bikin ini dan itu, tapi nggak gue tulis. Lalu mimpinya hilang, idenya hilang. Sampai suatu hari
teman terdekat gue bilang, lu mah ngomong doang. Ditulis dong, ditulis berapa harganya biar bisa nyampe ke sono. Butuh berapa lama, lu perlu dibantu apa, bikin sistemnya, lu tulis dong. Ini mau kesampaian kapan? Gitu. Nah, orang-orang seperti itu yang memecut gue sih. Nice. Lelap bisa jadi nih di masa-masa pandemi. Ini mah mulainya dari omong-omong kosong. Gue mau bikin ini, gue pengen bikin musik buat tidur. Kayak apa ya bunyinya, gue juga nggak tahu gitu. Kayak apa, semuanya abu-abu. Kayak apa ya, ya cuman pengen doang. Kayaknya enak ya kalau punya musiknya. Cuman gitu. Tapi teman gue ajarin, lu mesti breakdown. 5W 1H. What, Oke. which, how, when, who, apa gitu, where. Lu cacah semuanya, begitu ada jawabannya, kerjain. Bikin timeline-nya. Gitu. Itu sih. Jadi gue punya bank ide. Kalau gue ada ide, gue selalu pergi ke satu folder itu, lalu gue ketik dan gue tulis. Ketika gue buntu, gue akan buka bank gue itu. Seperti kala pandemi ini, gue membuka folder tersebut yang isinya salah satunya lelap ya. Oke, kayaknya ini waktu yang tepat untuk gue kerjain si lelap sepenuh hati. Gitu, saat pandemi. Jadi kalau misalnya kita punya bank ini, suatu hari ada perang dunia misalnya gitu ya. Ini kayak kini pandemi kan, siapa yang bisa nebak ada pandemi, kita Yes. off semua ya nggak sih? Kita udah tahu nih, kita jadi belajar. Next time kalau ada emergency lagi, lu punya cadangan-cadangan ide dan mimpi yang lu bisa kerjain saat-saat seperti itu. Selain menabung uang ya, lu harus perlu menabung ide dan mimpi. Jadi lu nggak mati kutu, nggak ada yang bilang, aduh gue udah hopeless banget nih, gue nggak tahu mesti ngapain, ngerjain apa. Oke, itu nggak apa-apa, itu pelajaran. Tapi besok-besok lu harus belajar. Jangan jatuh di lubang yang sama. Lu Yes. tabung mimpi, lu tabung uang yang banyak, jangan foya-foya. Lu sisihin mana buat pleasure, mana buat dana darurat gitu. Gitu sih. Nice. Gue setuju nih sama lu nih. Oke, Nina, kita udah sampai di penghujung acara. Ada satu pertanyaan yang harus lu jawab. Apa impian seorang Nina Sari Ishak ke depannya nih? Wah, pertanyaannya sulit, pemirsa. Datangnya selalu terakhir. Impian gue untuk selanjutnya ya. Kalau lu tanya gue sekarang, yang selalu jadi mimpi besar gue, it's a big dream, adalah gue mau bawa nama Indonesia harum, semakin harum karena musik Nice. Indonesia gitu sih. Ya nggak jauh-jauh dari profesi gue ya sebagai seorang musisi gitu. Gue nggak bisa punya mimpi muluk-muluk lebih dari itu. Karena yang tadi gue bilang, nggak sembarangan orang dipanggil jadi musisi, dan begitu lo dipanggil jadi musisi, kembangin idenya sedalam dan setinggi mungkin untuk apa yang ada di tangan lo sekarang. Nggak semua orang bisa jadi atlet kan, nggak semua orang bisa jadi atlet bulu tangkis yang bisa main di mana-mana, olimpiade dan lain-lain ya. Tapi semua orang bisa punya mimpi yang sama untuk bawa nama harum bangsa sih, menurut gue. Dengan apa yang ada di tangan lo. Hari ini yang di tangan gue adalah musik gue dan karier gue sebagai seorang musisi. Kalau lo ibu rumah tangga, lo pun bisa berbuat hal yang sama. Media dan media sosial sekarang tuh udah tinggal satu klik doang gitu di handphone. Lo bisa melakukan banyak hal yang impactful dan berguna buat banyak orang gitu. Kembali lagi ke kita sendiri sih. Kita yang harus menggali apa yang belum gue lakuin, apa yang sudah gue lakukan, dan apa yang bisa gue lakukan lebih baik dari kemarin. Gitu. Nice. Oke, Bu Nina. Thank you banget buat Thank you, Gil. sharingannya hari ini. Thank you banget buat wejangannya. Ini benar-benar Gila, jangan kayak orang tua dong gue.
Tapi bener-bener wow, buat gue aja gue belajar banyak banget di perbincangan hari ini. Thank you banget juga udah Thank mau you, jadi Gil. narsum di IMU. Terus nih, kalau teman-teman IMU di sini nanya nih, Gil, kalau misalkan gue mau dong belanja juga lelap di mana nih? Atau apa pengen ngobrol nih sama Ibu Nina nih, bisa reach out dia kemana ya? Siap, gue hanya sejauh Instagram. Boleh tolong disebutin? Lo bisa DM Instagram gue di @nina_sari_ishak, nama gue @nina_sari_ishak. Di Lelap juga @lelapmusic. Lo bisa cari informasi tentang Lelap di situ. @lelapmusic. Ada di marketplace juga Lelap. Semuanya ada di Instagram lah. Pokoknya ada link di sana. Silakan go to that link. @lelapmusic. Oke, Ya. nice. Thank you banget Nina. Thank you banget ya Gil. Lo Iya, banyak thank you. menggali gue tadi grogi banget asli. Gak tahu gak mau ngomong apa. Aduh, thank you Semoga banget bermanfaat Nina. ya buat yang dengerin. Pasti. Ini buat gue aja bermanfaat banget. Hmm. Mudah-mudahan tetap sukses, tetap sehat. Amin. Impian lu bakal tercapai di waktu yang cepat. Amin. Oke, Ibu, sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you Bye-bye Gil. Nina. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, follow kami di Instagram @imu_Indonesia atau di Facebook page Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.